Halo Ananda semua. Kali ini kita kembali mempelajari virus dengan tujuan untuk mengetahui peranan dari virus. Kemudian untuk mengetahui daya infeksi virus dan untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan infeksi virus. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar di atas, fenomena apakah yang Ananda lihat? Dari gambar di atas, ternyata virus dapat menjadi sumber penyakit bagi kita, namun juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Apakah virus memiliki peranan dalam kehidupan? Apa yang terjadi apabila tubuh kita terinfeksi oleh virus? Dan bagaimana solusi kita apabila tubuh diserang oleh virus? Agar dapat menjawab pertanyaan di atas, siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan akan diberikan lembar diskusi. Masing-masing kelompok akan berdiskusi dan mencari informasi terkait pertanyaan tersebut. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya siswa disilahkan mengolah informasi yang telah didapatkan dan mengisi lembar diskusi yang telah diberikan. Setelah siswa melakukan diskusi dan memahami jawabannya, selanjutnya masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Dan kelompok lain dapat memberikan kritik serta saran kepada kelompok yang tampil. Ternyata virus cukup berperan dalam kehidupan. Virus memiliki peranan yang menguntungkan dan juga yang merugikan bagi makhluk hidup. Peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama sebagai rekayasa genetika, informasi manipulasi genetik yang digunakan untuk terapi gen. Kemudian ada pembuatan vaksin protein untuk menjaga kekebalan tubuh serta membasmi bakteri dan pembasmian serangga. Virus memiliki peranan yang merugikan bagi makhluk hidup. Yang pertama, virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti penyakit gondongan yaitu pembengkakan kelenjar ludah, kemudian ada herpes, demam lepuh, dan juga ada cacar variola yaitu gelembung pada kulit yang berisi nanah. Selanjutnya ada penyakit cacar varicella yaitu timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Umumnya hal ini terjadi pada anak-anak. Kemudian ada penyakit herpes zoster yaitu cacar air pada orang dewasa. Kemudian adanya penyakit hepatitis yaitu gangguan fungsi hati maupun fungsi empedu. Selanjutnya ada penyakit influenza yaitu penyakit pernafasan dan pra-influenza yaitu saluran pernafasan. Kemudian ada penyakit campak, poliomyelitis dan juga AIDS yaitu hilangnya kekebalan tubuh akibat dari virus HIV. Selanjutnya ada penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada chikungunya yaitu nyeri pada persendian, kemudian ada penyakit SARS yaitu gangguan saluran pernapasan, serta flu burung dan Ebola. Selain pada manusia, virus juga menyebabkan penyakit pada hewan, yaitu adanya rabies, mulut dan kuku, yang munculnya vesikula pada organ mulut, kemudian adanya lesu dan juga dehidrasi pada hewan.
kemudian hilangnya keseimbangan dan terdapatnya tumor. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan, yaitu daun tumbuhan tomat menggulung dan berwarna kuning. Kemudian tanaman kerdil pada padi dan juga bercak-bercak kuning pada daun yang diakibatkan oleh virus. Pernahkah kamu mendengar COVID-19? Tentunya penyakit ini tak lagi asing bagi kamu. Ternyata COVID-19 sangat berdampak bagi kehidupan manusia. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS dan juga MERS yang dapat menular melalui dahak, kontak langsung dengan penderita, dan berada di ruangan yang tertutup bersama si penderita. Beberapa gejala pada penderita COVID-19 yang pertama demam, batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, dan hilangnya pengecap rasa dan penciuman. Ternyata virus yang telah menyerang tubuh kita dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama ada vaksin virus, baik vaksin virus mati atau virus yang dilemahkan. Ada interferon, ada kemoterapi antivirus. Pencegahan pertama yaitu melalui vaksin virus mati. Hal ini dilakukan dengan menjadikan virus tidak aktif dengan cara merusak protein virus yang bertujuan untuk meningkatkan antibodi tubuh. Nah, kelemahan dari vaksin virus mati, imunitas tubuh hanya bersifat sementara. Dibutuhkan ketelitian, respon sel terhadap vaksin lemah, dan juga respon imun tidak seimbang. Sedangkan vaksin virus hidup yang dilemahkan, yaitu vaksin virus yang dibuat dari virus yang memiliki antigen yang hampir sama dengan virus liar, namun memiliki patogennya yang lemah. Dan juga bisa dibuat dengan manipulasi laboratorium untuk perubahan genetik yang terencana. Vaksin ini memiliki kelebihan ketika digunakan, yaitu tubuh mendapatkan imunitas seperti secara alami dan terbentuknya antibodi. Namun juga terdapat kekurangan, yaitu terjadi pencemaran virus di dalam vaksin, adanya gangguan replikasi virus dan penyimpanan, serta keterbatasan hidup vaksin. Pencegahan berikutnya melalui interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan dan juga sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus, yang berguna untuk mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel serta mengatur imunitas humoral terhadap infeksi virus. Kemudian ada kemoterapi antivirus, di mana senyawa antivirus dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun penggunaannya hanya dalam waktu tertentu saja karena bersifat toksit atau racun. Segala bentuk penyakit tentu akan ada obatnya. Hal ini juga disampaikan dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Berdasarkan diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.